Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang nyaris identik. Pagi masuk pabrik, siang makan di warung, sore pulang, malam sendiri di kos. Rutinitas yang membosankan bagi sebagian orang, namun bagi Ani, semua itu sudah menjadi bagian dari hidup yang stabil dan bisa dijalani dengan tenang. Seiring waktu, hubungan Ani dan Yanto semakin akrab. Di ruang Peking, mereka tak lagi sekadar rekan kerja. Obrolan-obrolan ringan mulai sering mengisi sela-sela pekerjaan. Kadang soal cara kerja, kadang soal makanan kesukaan, bahkan pernah Yanto dengan polosnya cerita soal takutnya naik motor di malam hari gara-gara sering dengar suara aneh di jalan. Jenny, seperti biasa, menjadi bahan bakar keakraban mereka. Sering sekali ia meledek Ani terang-terangan, bahkan tak segan berkata di tengah ruang produksi, nih, itu Yanto kalau kamu gak ada diam aja loh. Cie, disambut gelak tawa teman-teman kerja mereka. Ani cuma tersenyum malu-malu, dan Yanto, ya, merah mukanya, tapi tak pernah membantah. Malam itu, suasana di kos Ani sunyi seperti biasa. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa aroma lembab dari pepohonan di belakang kos. Ani sedang rebahan di kasurnya, mengenakan kaos santai dan celana tidur. Sambil menggulir layar ponsel, ia sesekali membuka media sosial, lalu meletakkannya di samping bantal. Tiba-tiba ponselnya bergetar pelan. Satu pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Ani, ini nomormu ya? Ini Yanto kawan pabrik. Ani mengernyit, lalu tersenyum. Jelas itu Yanto. Ia mengetik balasan. Iya, ini aku. Dapat nomorku dari mana? Tak lama kemudian balasan masuk. Dari Jenny. Hehe. Gak apa-apa kan aku nyapa. Ani menatap layar ponselnya sesaat, lalu mengetik. Gak apa-apa. Kirain kamu gak punya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Punya, tapi malu duluan kalau minta nomor langsung ke kamu keralihat yang baik. Ani tertawa kecil. Ia merebahkan diri lagi, sambil terus membalas pesan-pesan Yanto. Obrolan mereka mengalir ringan, seperti dua anak remaja yang baru saling mengenal. Mereka membahas makanan favorit, acara TV zaman dulu, bahkan kampung halaman masing-masing. Malam itu, setelah obrolan panjang lewat chat, Ani baru saja akan menaruh ponsel ketika muncul notifikasi panggilan masuk dari Yanto. Ani sedikit terkejut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, suara Yanto terdengar dari seberang. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ada nada gugup, tapi juga hangat. Ani tersenyum kecil. Halo, tumben nelpon. Hehe, iya, maaf ya tiba-tiba. Tadi kamu masih bales, jadi kepikiran, ya. Pengen dengar suara kamu langsung aja. Ani tertawa pelan, menahan malu. Ih, kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu begini. Aku juga heran, hahaha. Tapi ya gitu, entah kenapa kalau ngobrol sama kamu tuh nyaman aja. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Ringan, penuh canda dan kehangatan yang khas dari dua orang yang mulai menyukai satu sama lain. Mereka membahas banyak hal, dari makanan favorit saat kecil, lagu-lagu yang sering diputar di radio, sampai mimpi masa depan yang masih terasa jauh. Kalau kamu bisa milih, nih, pengen tinggal di mana nanti? Tanya Yanto. Ani terdiam sebentar, menatap
langit-langit kamarnya yang gelap. Gak tahu pasti, tapi mungkin di tempat yang tenang. Gak bising, gak ramai, tapi juga gak terlalu sepi. Wah, susah tuh. Harus nyari tempat kayak desa tapi deket kota, ya, canda Yanto. Iya, semacam itu, atau, ya, asal sama orang yang tepat, tempatnya ikut tenang aja. Yanto terdiam sesaat di ujung sana. Lalu ia tertawa kecil. Berarti aku harus jadi orang yang tenang juga ya, biar bisa ikut nenangin kamu. Ani membalikkan badan, memeluk bantalnya sambil menahan senyum yang tak bisa disembunyikan. Suara Yanto begitu hangat di telinga, membuat malam terasa lebih ringan dari biasanya. Kamu gombal juga ternyata. Nggak gombal, jujur. Tapi, ya, gak usah buru-buru. Aku cuma pengen kamu tahu, aku seneng kenal kamu, nih. Sunyi sejenak mengisi percakapan mereka. Bukan sunyi yang canggung, tapi sunyi yang nyaman. Aku juga seneng bisa kenal kamu, Yan, ucap Ani pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Tapi keduanya masih enggan menutup telepon. Mereka mulai membahas hal-hal receh, bercanda soal tingkah Jenny yang selalu ribut, bahkan saling tiru gaya bicara mandor yang kaku. Di luar kamar Ani, angin malam bertiup pelan. Daun-daun jati di belakang kos berdesir seperti bisikan samar. Tapi malam itu terasa berbeda. Tak ada rasa takut. Tak ada sepi. Yang ada hanya dua suara yang saling menemukan kenyamanan dalam gelombang sinyal, saling berbagi cerita di antara gelapnya malam. Dan di ujung percakapan yang hampir ditutup, Yanto berkata pelan, Ani, boleh gak besok aku temenin kamu pulang? Ani terdiam, lalu menjawab dengan senyum yang tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Boleh. Suara mereka terus mengalir dalam percakapan yang lembut dan penuh tawa kecil. Dari obrolan santai soal makanan pedas kesukaan, cerita lucu waktu kecil, sampai pertanyaan-pertanyaan ringan seperti, kalau kamu jadi hewan, pengen jadi apa? Jangan ketawa ya, aku pengen jadi kucing. Soalnya bisa tidur seenaknya dan masih disayang orang. Mereka berdua tertawa. Suasana begitu hangat, seakan dunia di luar kamar Ani tak ada. Telepon itu, suara Yanto di ujung sana, jadi semacam ruang pribadi yang tak terganggu oleh mesin pabrik, tugas rutin, atau sunyi malam. Tak terasa, waktu terus berjalan. Ani melirik jam dinding. Pukul 1.03 dini hari. Ia kaget sendiri. Hah? Udah jam 1? Serunya sambil tertawa. Wah, parah juga ya kita. Gak kerasa banget, jawab Yanto. Iya, padahal niat awal cuma ngobrol bentar, jadi begini. Maaf ya, bikin kamu begadang. Tapi jujur, aku seneng banget bisa ngobrol kayak gini. Ani tersenyum, meski lelah mulai terasa di matanya. Aku juga seneng. Kayak ada teman ngobrol gitu rasanya. Gak ngerasa sendiri. Nanti kita cerita terus, ya. Tapi besok kamu harus tidur cukup. Jangan sampai ngantuk di ruang packing, bisa-bisa bungkus rambu malah masukin sandal. Hahaha. Ani tertawa pelan. Iya, kamu juga. Jangan telat besok. Kalau telat, aku diam-diamin seharian. Oke, siap. Sekarang tidur, ya? Iya. Makasih, Yan, buat malam ini. Makasih juga, nih. Mimpi indah, ya. Jangan takut, aku di sini kok. Ani menutup telepon pelan, lalu menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Tak ada suara kecuali detak jam dan desir angin malam.
Tapi kali ini, sepi itu terasa manis. Tidak lagi dingin atau kosong. Ia menarik selimut, memeluk bantal, dan membiarkan senyum kecil tetap bertahan di bibirnya. Malam itu, Ani tidur dengan hati yang berbunga. Ada harapan baru. Ada getar yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Pagi hari itu, matahari belum terlalu tinggi. Udara di sekitar pabrik masih segar, meski aroma logam dan cat semprot sudah mulai menguar pelan. Ani melangkah ke dalam area pabrik dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Langkahnya ringan, matanya cerah, dan ada sesuatu dalam raut wajahnya yang berbeda. Ia bahkan sempat menyapa Pak Satpam dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sesampainya di ruang packing, Jenny langsung menoleh begitu melihat Ani datang. Seperti biasa, Jenny lebih dulu datang dan sudah duduk sambil membuka dus baru. Jenny mengerutkan dahi, memperhatikan Ani dari ujung kepala sampai ujung sepatu. Tumben banget ya, pagi-pagi udah senyum-senyum sendiri gitu, kata Jenny sambil menyenggol tangan Ani saat ia duduk. Ani pura-pura cuek. Biasa aja. Biasa apaan? Nih lihat, dari tadi mukamu kayak bunga yang baru disiram pagi-pagi. Seger banget. Jangan-jangan, Jenny memelototkan mata dan berbisik, kamu abis mimpi indah sama Sianto ya? Ani langsung tertawa kecil, pipinya memerah. Ih, apaan sih? Belum sempat Ani membalas ledekan itu, Yanto muncul di depan pintu ruang packing, membawa setumpuk plastik pembungkus. Ia mengenakan seragam pabrik yang sudah agak kusut, tapi rambutnya disisir rapi. Wajahnya terlihat canggung, namun matanya langsung mencari Ani begitu masuk. Pagi, Ani, sapa Yanto sambil tersenyum. Ani membalas dengan senyum lebar. Pagi, Yan. Ci, seru Jenny panjang, menahan tawa sambil menutupi mulutnya. Yanto langsung kikuk, tertawa malu, dan buru-buru duduk di bangku kerjanya. Waduh, ketemu komentator pagi-pagi, nih. Bukan komentator, aku saksi hidup. Liatin tuh, dua-duanya saling lempar senyum. Kayak sinetron jam 7 pagi, goda Jenny sambil meniru gaya ala narator acara TV. Ani menunduk, pura-pura sibuk membuka dus. Tapi senyum di wajahnya tak juga hilang. Pagi itu, ruang packing terasa lebih hangat dari biasanya. Tak hanya karena sinar matahari yang masuk lewat ventilasi, tapi karena ada rasa baru yang diam-diam tumbuh di antara dua hati yang mulai saling terbuka.